Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang metode McCulloch-Pitts. Dengan anggota saya sendiri, Ismi Felina, Muhammad Aldi Maulana, dan Hendra Wicaksana. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan jaringan McCulloch-Pitts. Jaringan McCulloch-Pitts merupakan model jaringan saraf tiruan paling awal yang ditemukan. Karakteristik dari jaringan McCulloch-Pitts ini menggunakan fungsi aktivasi biner, yang artinya output hanya bernilai 0 atau 1. Semua bobot positif atau penguat sinyal memiliki nilai yang sama, dan semua bobot negatif atau pelemah sinyal juga memiliki nilai yang sama. Ambang batas atau threshold pada setiap neuron itu memiliki nilai yang sama besar, jadi jika jumlah input melebihi ambang batas, neuron akan mengirim sinyal. Selanjutnya, untuk metode pada McCulloch-Pitts, yaitu jika neuron Y menerima sinyal dari total N plus M neuron, yaitu X1, X2, dan sampai Xn, itu penghubung yang menguatkan sinyal atau bobot positif. Dan Xn plus 1 sampai Xn plus M merupakan penghubung yang melemahkan sinyal atau bobot negatif. Untuk catatan pentingnya, semua penghubung dari X1 sampai Xn memiliki bobot positif yang sama. Semua penghubung dari Xn plus 1 sampai Xn plus M memiliki bobot negatif yang sama. Namun jika ada neuron lain, misalnya Y2, maka bobot dari X1 ke Y1 bisa berbeda dengan bobot dari X1 ke Y2. Selanjutnya, fungsi aktivasi neuron Y. Di sini ada rumus jika F net sama dengan 1, jika net lebih besar sama dengan theta, dan sama dengan 0 jika net kurang dari theta. Jadi untuk bobot tiap garis tidak ditentukan dengan proses pelatihan, tetapi dengan metode analitik. Selanjutnya, pada bagian ini akan dilakukan perhitungan manual untuk mengenali pola dari fungsi logika OR menggunakan model McCulloch-Pitts. Detail data yang digunakan untuk data inputnya yaitu ada X1 dengan nilai 1100 dan X2 sama dengan 1010. Untuk nilai bobotnya atau W sama dengan 1 dan thresholdnya sama dengan 1. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui bagaimana model ini dapat mempelajari dan mengenali pola logika OR dari data input tersebut. Untuk menghitung nilai net pada pola OR, langkah pertama dalam perhitungan pola logika OR adalah menghitung nilai net untuk setiap pasangan input. Dengan rumus umum, net sama dengan X1 kali W ditambah X2 dikali W. Dengan bobot yang digunakan adalah 1, maka perhitungan nilai net untuk setiap data input adalah sebagai berikut. Net 1 sama dengan X1 kali W ditambah X2 dikali W untuk data pertama, dan seterusnya sampai di data keempat. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui total input yang diterima oleh neuron sebelum dibandingkan dengan nilai threshold. Selanjutnya, menghitung output Y dari nilai net. Setelah didapatkan nilai net dari setiap pasangan input, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai output Y dengan menggunakan fungsi aktivasi. Aturan aktivasi yang digunakan yaitu jika net lebih besar sama dengan 1, maka outputnya sama dengan 1. Jika net kurang dari 1, maka outputnya sama dengan 0. Dari aturan ini, maka Y1 sama dengan Fnet 1, Y2 sama dengan Fnet 2, Y3 sama dengan Fnet 3, dan Y4 sama dengan Fnet 4. Output Y menunjukkan apakah neuron menyala atau tidak sesuai dengan model logika OR. Berikut adalah contoh hasil dari perhitungan untuk rumus yang sebelumnya, di mana X1 bernilai 1100 dan X2 1010.
dengan rumus net X1 dikali W-nya 1 ditambah X21 dikali W1 sama dengan 2, dan X1 dikali W1, X2-nya 0 dikali W-nya 1 sama dengan 1, dan seterusnya sampai di data keempat. Dan untuk menghitung nilai Y, seperti yang sudah dilihat sebelumnya, jika net lebih besar sama dengan 1, maka outputnya adalah 1. Jika net kurang dari 1, maka outputnya adalah 0. Maka di sini kita dapat melihat bahwa hasil net yang didapat untuk data pertama adalah 2, merupakan netnya lebih besar sama dengan 1, maka hasilnya 1. Dan untuk data kedua, hasil netnya 1, maka Y-nya 1, dan data ketiga, hasilnya adalah 1, maka Y-nya 1, dan untuk data keempat, hasilnya adalah 0, maka Y-nya adalah 0, karena kurang dari 1. Maka dari tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai dihasilkan sama dengan yang ada pada gambar tabel fungsi logika OR pada umumnya. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.